anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Khusus hari ini kita hanya membahas dalam video ini yaitu review tematik 2 ya, bukan 1. Review tematik 2 dalam video ini yaitu buku 3G subtema 3 sampai 4. Nah, dalam review kita kali ini akan sebagai bahan pembelajaran buat anak-anak dalam menghadapi penilaian akhir tahun. Baik, untuk nomor pertama, kayu adalah alat tulis pada zaman yang pertama yaitu kerajaan. Itu untuk jawaban nomor 1. Soal nomor 2, apakah yang dibangun pada tahun berikut ini? Jadi ada 5 tahun di situ ya. Untuk tahun 1809 itu dibangun Jalan Pos Anyar. Lalu untuk tahun 1870-an yang dibangun itu yang C dulu. 1973 itu adanya handphone. Jadi ditemukannya handphone ya. Lalu kalau 1903 itu ditemukannya pesawat bersayap. Lalu kalau 1870-an itu telepon, dan yang di ini 1925 itu adalah kereta rel listrik. Jadi A itu Jalan Pos Anyar, B itu telepon, C itu handphone, D kereta rel listrik, dan E pesawat bersayap. Ini ya. Jadi yang dibangun itu hanya A, Jalan Pos Anyar. Kalau yang lain ini yang B sampai E ini ditemukan. Nomor 3, roda telah ditemukan itu bertanda alat transportasi mulai berkembang. Jadi dengan adanya roda, mulailah tanda bahwa transportasi itu berkembang ya. 4, perhatikan tabel berikut ini. Nah, anak-anak coba lihat, perhatikan tabel ini ya. Oke, dari A sampai H. Ini tabelnya. Pertanyaannya, percakapan yang baik saat berbicara di telepon adalah, coba lihat. Mana sih percakapan yang baik? Dan jawabannya adalah A, C, E, dan G. Jadi yang di sebelah kirinya Miss ini adalah percakapan di telepon yang baik. Tetapi kalau B, D, F, H itu kurang baik. Ya. Oke, nomor 5. Termasuk pengamalan Pancasila berapakah hal berikut ini? A, saat berdiskusi kita tidak boleh memaksa kehendak. 4 ya. B, kita harus saling menjaga persatuan. 3. C, tenggang rasa. 2. Itu jadi pengamalan Pancasila ya. Oke, nomor 6. Saling melengkapi terjadi apabila adanya perbedaan. Nomor 7, tuliskanlah 3 contoh mengutamakan kepentingan bersama. Ini contohnya ya. Menjaga keselamatan diri dan orang lain, menjaga kebersihan lingkungan, dan menaati peraturan. Ini contoh yang mengutamakan kepentingan bersama. Oke ya. Jadi nanti kalau ada mau contoh lain, anak-anak bisa dan kita akan diskusikan waktu ada pertemuan Zoom. Oke? Nomor 8. Baik, perangko adalah secarik kertas berperekat sebagai bukti telah melakukan pembayaran untuk jasa layanan pos seperti halnya mengirim surat. Nomor 9, tuliskanlah langkah-langkah membuat hal berikut ini. Nah, kalau langkah-langkah ini semua ada di buku. Nah, jadi nanti Miss juga akan bahas waktu kita Zoom. Tetapi Miss akan kasih halamannya saja dalam video review kali ini ya. Baik, kalau untuk kartu ucapan anak-anak bisa lihat di halaman 94, untuk telepon sederhana di halaman 105, membuat mobilan di halaman 135, dan membuat motor-motoran di halaman 147. Nah, di situ ada langkah-langkahnya, anak-anak bisa melihatnya. Oke? Dan nanti kita akan bahas di Zoom. Nomor 10, nah ini 10 sama. Langkah-langkah dan alat dan bahan itu ada di halamannya. Jadi kalau tadi anak-anak sudah lihat di nomor 9, bisa mengerjakan 9, pasti bisa mengerjakan nomor 10. Oke?
Oke, nomor 11, pada sisi depan kartu pos itu bertuliskan tulisan ucapan. Oke, nomor 12, fluid digunakan petugas untuk ini dia ya, untuk menarik perhatian pengunjung yang melakukan tindakan berbahaya. 13, gambarkanlah rambu yang memiliki arti berikut. A, dilarang makan dan minum. Ini artinya ya, gambarnya ya. Arti gambar dilarang makan dan minum, ini gambarnya. B, dilarang terjun ke kolam yang dangkal. Ini dia. C, dilarang memakai alas kaki. Ini dia tandanya. Jadi nanti anak-anak perhatikan yang mana tandanya, yang mana gambar arti gambarnya, gitu ya. Oke ya. Baik. Nomor 17, belum. Nomor 14 dulu sebelum kita ke 17. Manfaat berenang adalah, kalau manfaat berenang itu untuk kesehatan tubuh. Ya. Nomor 15, pemanasan adalah kegiatan singkat sebelum dilakukan olahraga agar tidak terjadi cedera pada tubuh. Itu pemanasan ya. Nomor 16, permainan pesan berantai mengajarkan kita untuk percaya dan kerjasama. Oke ya. Nomor 17 nih, tuliskan fungsi berikut ini. Apa fungsi? A, penutup kepala. Ini waktu untuk berenang ya. Fungsi penutup kepala saat kita berenang itu untuk pelindung rambut agar rambut tidak kena kaporit dan tidak kasar. Jadi kaporit ini zat yang ada di kolam berenang ya. B, pakaian renang itu fungsinya untuk kenyamanan kita dalam bergerak saat berenang, sehingga bisa bergerak dengan bebas karena bahan-bahan pembuat pakaian renang tidak menyerap air dan tidak terasa berat saat digunakan untuk berenang. Kecuali kalau kita memakai baju kita sendiri ya. Oke, yang C, kacamata renang. Fungsinya itu untuk melindungi mata dari iritasi dan kuman yang terdapat pada air kolam berenang. Ya, itu iritasi ya. Baik, nomor 18, hitunglah keliling bangun berikut ini. Kita akan menghitung ya. Untuk keliling, ini segitiga. Jawabannya 12 korek api. Dari mana jawabannya? Untuk segitiga, anak-anak tinggal jumlahkan sisi A, B, C. Kenapa sisi A, B, C? Itu tuh ketiga sisi. Sisi A misalnya anak-anak garis yang tegak itu ada 3, ditambah yang tidur itu ada 4, ditambah yang miring itu sisi C ada 5. Jadi tinggal dijumlahkan. Gambar yang kedua itu ada, ini anak-anak tinggal hitung berapa dalam kotaknya. Jadi ada 16 kotak persegi. Gambar yang ketiga ini sama dengan yang A, cuma bedanya di sini tidak bentuk korek api, tapi langsung ada angka. Tinggal dijumlahkan 3 tambah 3 tambah 3, 9 satuan ya. Baik, lanjutnya yang ini. Yang ini untuk keliling persegi panjang, rumusnya dulu anak-anak ingat, 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya 10, lebarnya 5, dijumlahkan dulu 10 tambah 5, 15, dikali 2, 30 cm. Oke? Lalu gambar persegi. Persegi ini 4 kali sisi. Sisinya di situ ada 5 cm, menjadi 4 kali 5 cm, yaitu 20 cm. Lalu ada ini. Di samping ini ada keliling tuh A tambah B tambah C. Jadi 5 tambah 12 tambah 15 sama dengan 32 cm. Ini ya, untuk hitung keliling. Jadi kalau untuk segitiga, kalau untuk persegi panjang ingat rumusnya. Kecuali dia kotak, anak-anak hitung kotaknya. Kalau dia korek api, hitung jumlah korek apinya. Tetap dijumlahkan, oke? Baik, nomor 19. Hitunglah keliling berdasarkan soal cerita berikut. Bila diketahui sebuah benda dengan panjang 25 cm dan lebar 13 cm, maka keliling benda tersebut adalah, ini kalau ada panjang dan lebar berarti persegi panjang. Rumus persegi panjang jangan lupa, panjang tambah lebar. Panjang 25, lebarnya 13, dijumlahkan dulu. 25 tambah 13 dikali 2, hasilnya 76, oke?
Oke, yang B, diketahui sisi persegi. Nah, ini udah tahu persegi. Kalau persegi 23 cm ditanya keliling, berarti 4 kali sisi. 4 kali sisi, sisinya 23, 4 kali 23 cm. Hasilnya 92 cm. Oke, karena 4 kali 23, ya. Yang C, diketahui segitiga memiliki 3 sisi. Kalau sudah tahu 3 sisinya, untuk mencari keliling segitiga tinggal dijumlahkan. A tambah B tambah C. 80 tambah 20 tambah 30, 130 cm jumlahnya ya. Baik, nomor 20, tuliskan rumus menghitung keliling bangun berikut. Kalau segitiga, A tambah B tambah C. Kalau persegi, 4 kali sisi. Kalau persegi panjang, 2 kali panjang tambah lebar. Tapi ingat, panjang tambah lebar itu di dalam kurung, sehingga itu dijumlahkan dulu, baru dikali dengan 2. Oke? Oke, review kita selesai untuk tematik 2. Jadi nanti anak-anak tinggal perhatikan untuk tematik selanjutnya. Oke? Bye-bye. Sampai jumpa dalam review selanjutnya.